Beberapa saat kemudian, Monroe diminta berhenti oleh seorang FBI Clark. Tentu, Monroe sangat kesal karena dia masih sedang bertugas, tapi dia malah diminta ngobrol langsung dengan Clark. Clark memberitahu bahwa salah satu dari perampok itu adalah Danny, seorang perampok yang berpengalaman yang mulai aksi saat usia 17 tahun. Diketahui, Danny adalah anak dari seorang perampok yang psikopat karena dulu pernah membunuh 6 manajer bank sekaligus. Dan yang paling mencengangkan, Clark sangat kenal dengan Danny karena dulu pernah berteman. Sementara itu, Danny diberitahu oleh Cam bahwa Purwanto harus segera ditolong karena mengalami pendarahan yang hebat. Dan karena Cam nggak tahu cara menanganinya, Cam meminta izin agar bisa menghubungi para dokter. Mendengar itu, Danny langsung menghubungi para dokter agar Purwanto bisa diselamatkan. Kemudian Danny dimantau oleh Will gantian menyetir, karena Will sering membantu tim medis saat di medan perang dulu, dan kini akan membantu Cam mengobati Purwanto. Secara tiba-tiba, Danny dihubungi oleh Clark dan sontak membuatnya tertawa karena udah lama nggak dengar suara Clark. Danny diminta berhenti, tapi tentu Danny nggak mau dan balik meminta Clark jangan banyak bicara. Di waktu yang sama, Cam dan Will berjuang menghentikan pendarahan Purwanto sambil video callan bersama para dokter. Cam dan Will mulai mengoperasi Purwanto, tapi karena nggak dianestesi, sontak Purwanto terbangun dan mengeram kesakitan. Haduh, nggak dibius dikarenakan perlu ketenangan dan agar Purwanto nggak merasa sakit. Secara mengejutkan, Will menggablok Purwanto hingga membuatnya pingsan. Wah, gila sih. Cam kembali melanjutkan operasi dan berhasil menemukan peluru yang bersarang di limpa Purwanto. Karena impact peluru itu sangat besar, membuat limpa Purwanto robek. Cam dan Will semakin kebingungan. Ditambah laptop mereka habis baterai, dan mereka pun nggak mendapat arahan dari dokter. Cam meminta Will mengambilkan jepit rambut untuk menjepit limpa Purwanto. Dan ternyata, usaha tersebut bisa berhasil. Ternyata Monroe yang tahu bahwa dalam ambulans lagi dilakukan penanganan medis untuk menyelamatkan Purwanto, memerintahkan semua pasukan polisi agar menahan serangan. Bahkan dia juga meminta para polisi membuka jalan agar operasi itu bisa lancar dan Purwanto bisa diselamatkan. Danny lalu menyusun rencana, mereka akan melewati sebuah terowongan dan saat berada di dalam sana, FBI nggak akan bisa melihat apa yang terjadi lewat drone pengintai. Mereka mulai menyiapkan strategi. Gak lama, anak buah Papi dihentikan oleh para polisi. Danny langsung memberitahu Roberto agar segera beraksi. Saat ini, Roberto mengemudikan ambulans yang telah dipasangi beberapa bom. Roberto segera mengambil batu yang sudah disiapkan untuk menekan pedal gas, lalu segera keluar dari mobil. Tiba-tiba, setelah ledakan barusan, anak buah Papi kembali menyerang para polisi dengan menggunakan mobil yang telah dipasangi senjata. Ternyata itu mereka jadikan kesempatan untuk membalas dendam kepada para polisi. Tentu saja, para polisi dengan cepat segera mencari perlindungan. Pihak kepolisian sangat kewalahan dan dengan susah payah mencoba menyerang mobil tersebut. Dalam aksi itu, Monroe terkena tembakan hingga membuatnya terpental. Anak buahnya pun segera memberikan pertolongan.